Sejak kecil kita terbiasa melihat uang rupiah dalam bentuk angka-angka yang panjang. 100.000, 50.000, 20.000, bahkan 1.000 rupiah pun terasa seperti angka yang besar karena deretan nolnya seakan tidak ada habisnya. Saat melihat harga barang di minimarket, di restoran, maupun di aplikasi belanja, mata kita sudah terbiasa memperlambat tempo hanya untuk memastikan angka yang dibaca benar. Satu angka salah, satu nol hilang. Transaksi bisa berubah besar. Begitulah kehidupan kita selama puluhan tahun bersama rupiah yang penuh dengan nol. Sekarang ada satu topik yang kembali muncul ke permukaan, sebuah wacana lama yang setiap kali dibahas selalu memancing rasa penasaran sekaligus kekhawatiran. Topik itu bernama redenominasi rupiah. Mungkin terdengar seperti istilah ekonomi yang rumit, tapi sebenarnya konsepnya sederhana. Penyederhanaan ini nilai nominal tanpa mengubah nilai ekonominya. Uang tetap punya daya beli yang sama, hanya caranya ditulis dengan yang berbeda. Contohnya, 1.000 rupiah disederhanakan menjadi 1 rupiah baru. Nilai barang juga ikut disesuaikan, sehingga tidak ada yang berkurang ataupun bertambah. Tapi sebelum masuk ke konsep teknis, kita perlu memahami dulu dari mana isu ini muncul. Kenapa pemerintah menilai bahwa penyederhanaan angka rupiah suatu hari nanti perlu dilakukan? Kenapa topik ini kembali jadi pembahasan hangat? Dan apa sebenarnya persoalan yang ingin diselesaikan? Indonesia sudah puluhan tahun hidup dengan mata uang yang memiliki digit besar. Banyak negara lain yang dulu juga punya angka yang besar akhirnya melakukan penyederhanaan agar sistem ekonominya lebih efisien. Bukan karena mereka miskin, bukan karena uang mereka dipotong, tetapi karena angka besar kadang menjadi masalah dalam jangka panjang. Bukan masalah besar, tapi cukup mengganggu untuk urusan administrasi, untuk urusan transaksi, hingga sistem keuangan digital. Coba pikirkan kehidupan sehari-hari. Ketika transfer uang melalui aplikasi bank, kita selalu berhenti sejenak untuk memastikan jumlahnya benar. 40, 50, 60, atau nolnya berapa. Kadang kita harus membaca berulang-ulang supaya tidak salah. Saat bekerja dengan laporan keuangan, entah itu di perusahaan kecil, kantor, atau usaha pribadi, kita selalu berhadapan dengan angka berderet yang harus diperiksa dengan teliti. Di kasir minimarket, petugas harus memastikan sistem tidak salah menampilkan harga. Semua ini terlihat kecil, tapi dalam skala besar, nol berlebih membuat proses ekonomi menjadi lebih berat. Di dunia internasional, negara dengan angka terlalu panjang sering dianggap kurang efisien. Bukan karena ekonomi mereka buruk, tetapi karena visual angka yang terlalu besar dianggap kurang praktis. Ketika investor luar negeri ingin masuk ke Indonesia, mereka butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan angka rupiah. Ada masanya investor luar negeri harus bertanya berulang kali, ini harganya betulan, atau saya salah membaca nolnya? Kesalahpahaman seperti ini sangat umum terjadi. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah beberapa kali membahas redenominasi. Bahkan, draft aturannya sudah pernah disusun. Tetapi, kenyataan di lapangan tidak semudah itu. Redenominasi membutuhkan kondisi ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, dan kesiapan sistem digital. Tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Kalau negara dipaksakan melakukannya saat kondisi tidak ideal, dampaknya bisa membingungkan masyarakat. Karena itu, rencana ini sudah bertahun-tahun berada di tahap wacana. Tidak dibatalkan, tetapi tidak juga diterapkan. Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Saya nggak sekarang tahun depan. Nggak tahun depan. Saya nggak tahu itu bukan Menteri Keuangan tapi perusahaan bank sentral kan bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Jadi jangan gue yang digebukin. Namun akhir-akhir ini pembahasan redenominasi kembali ramai. Bukan karena ada keputusan resmi, tetapi karena beberapa indikator ekonomi dan digitalisasi semakin matang. Indonesia semakin aktif dalam transaksi digital. QRIS dipakai di mana-mana, aplikasi bank semakin canggih,
sistem perpajakan dan pembayaran gaji semakin terintegrasi. Semua ini membuat penyederhanaan angka menjadi lebih masuk akal jika dilakukan suatu hari nanti. Ketika sistem ekonomi sudah modern, angka yang lebih sederhana akan membuat semuanya lebih cepat dan lebih rapi. Tapi tentu saja masyarakat wajar bertanya, kalau angka disederhanakan, apakah uang saya akan berkurang? Pertanyaan seperti ini sering muncul, dan jawabannya adalah tidak. Redenominasi tidak mengubah nilai uang, hanya tampilan angkanya yang dibuat lebih efisien. Kalau gaji seseorang sekarang 4 juta rupiah, setelah redenominasi, angkanya memang berubah menjadi 4.000, tetapi harga barang juga berubah ke level yang sesuai. Satu porsi makanan yang sebelumnya 20.000 akan tercatat menjadi 20 rupiah baru. Secara nilai, semuanya sama saja. Yang berubah hanya angka di kertas, bukan daya beli ataupun kekayaan seseorang. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh soal dampak, manfaat, risiko, dan proses teknis, kali ini kita fokus pada pemahaman dasar. Apa itu redenominasi dan kenapa menjadi isu hangat hari ini? Redenominasi berbeda dengan pemotongan uang atau kebijakan yang membuat nilai uang berkurang. Kita pernah mengalami hal menyakitkan seperti itu di masa lalu, yang dikenal dengan istilah sunring. Nilainya benar-benar dipotong, masyarakat kehilangan nilai uangnya. Pengalaman itu menimbulkan trauma yang sampai hari ini masih berbekas. Maka, ketika isu redenominasi muncul, banyak orang langsung menghubungkannya dengan pengalaman pahit tersebut. Inilah salah satu alasan kenapa informasi soal redenominasi sering memicu ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Padahal, konteks hari ini berbeda jauh. Ekonomi Indonesia stabil, sistem digital meningkat, dan kebijakan redenominasi tidak punya tujuan memperkecil nilai rupiah. Justru ini adalah upaya membuat sistem keuangan menjadi lebih efisien. Deretan nol yang selama ini menjadi beban visual dan administratif ingin disederhanakan agar ekonomi lebih modern. Banyak negara yang dulu berada di tingkat ekonomi lebih rendah dari Indonesia sudah melakukan penyederhanaan angka sejak lama, dan hasilnya positif. Namun, wajar jika masyarakat masih tetap mempertanyakan, kalau redenominasi hanya merapikan angka, kenapa harus dilakukan? Apa urgensinya? Ini pertanyaan yang logis. Jawabannya tidak bisa sekedar biar rapi. Lebih dari itu, penyederhanaan angka memberikan dampak besar kepada banyak sektor. Sistem digital lebih ringan, risiko kesalahan input berkurang, beban server bank menurun, dunia usaha menjadi lebih efisien, dan citra rupiah di mata internasional menjadi lebih modern. Saat pemerintah memperkenalkan QRIS, sistem digital dan segala bentuk modernisasi transaksi, angka rupiah menjadi semakin terasa besar dan tidak praktis. Ketika harga barang di marketplace mencapai jutaan rupiah, server dan sistem harus bekerja ekstra untuk mengelola data. Dalam skala mikro, mungkin tidak terlalu terasa, tapi dalam skala makro, angka besar membuat efisiensi menurun. Inilah salah satu alasan kenapa topik redenominasi kembali muncul. Namun, sebelum semua itu dilakukan, pemerintah perlu memastikan beberapa hal. Pertama, inflasi harus stabil. Kedua, ekonomi harus kuat. Ketiga, masyarakat harus paham. Keempat, sistem digital harus siap. Kelima, dunia usaha harus punya waktu untuk beradaptasi. Tanpa itu semua, redenominasi malah bisa membingungkan. Itulah sebabnya wacana ini tidak langsung diterapkan meskipun sudah dibahas sejak lama. Redenominasi bukan kebijakan yang bisa dilakukan hanya karena pemerintah ingin. Ini membutuhkan persiapan besar, termasuk sosialisasi masif kepada masyarakat. Perubahannya terlihat kecil, tapi dampaknya meluas. Isu redenominasi kembali hangat karena banyak faktor. Digitalisasi meningkat, perkembangan ekonomi relatif stabil, dan dunia saat ini bergerak ke arah transaksi cepat. Selain itu, perubahan generasi juga membuat pemerintah mempertimbangkan ulang. Generasi muda terbiasa dengan efisiensi, dengan sistem yang cepat, ringkas, dan tepat. Angka panjang terasa semakin tidak relevan. Di sisi lain, banyak negara besar sudah menyederhanakan mata uang mereka dan hasilnya positif dalam jangka panjang. Proses penyederhanaan itu dilakukan dengan sangat hati-hati. Bahkan, ada yang butuh waktu 5 tahun lebih sebelum akhirnya diterapkan penuh. Semua berjalan perlahan. Tidak ada harga barang yang melonjak karena redenominasi bukan penyebab inflasi. Inflasi terjadi setiap tahun secara alami, sedangkan redenominasi hanya mengubah tampilan nominal. Kembali ke Indonesia. Isu ini menjadi hangat karena masyarakat semakin sadar bahwa sistem keuangan kita berkembang pesat. Bank digital muncul di mana-mana, e-wallet digunakan jutaan orang setiap hari, pembayaran tunai menurun,
Semua itu membuat pembahasan redenominasi terasa lebih relevan dibanding puluhan tahun yang lalu. Namun, meskipun kesadaran meningkat, kebingungan tetap ada. Banyak masyarakat yang tahu istilahnya, tetapi tidak memahami konsepnya. Karena itu, konten seperti ini dibutuhkan untuk menjelaskan dengan bahasa yang mudah. Secara garis besar, redenominasi adalah langkah penyederhanaan, bukan pemotongan, bukan penyusutan, dan bukan bentuk pelemahan ekonomi. Justru, penyederhanaan angka sering dilakukan negara yang ekonominya cukup stabil dan siap memasuki fase efisiensi tinggi dalam sistem administrasi. Inilah tujuan kita membahas seluruh rangkaian konten ini, untuk memberikan pemahaman yang utuh, tidak terburu-buru, dan tidak sekadar ikut-ikutan opini publik. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan jujur dan sederhana agar bisa berpikir dengan tenang, tanpa dipengaruhi kekuatan ataupun ketakutan yang tidak beralasan.